Kadang, sejarah itu tidak ditulis di buku. Kadang, sejarah lahir dari wajan panas, minyak yang berdesis, dan aroma bawang yang tiba-tiba membuat siapapun merasa lapar, padahal belum waktunya makan. Dan di antara semua kisah makanan Nusantara, ada satu hidangan yang tampaknya sederhana, tapi perjalanannya panjang, berliku, penuh drama. Bahkan, kadang lebih rumit daripada hubungan yang kita ngobrol dulu ya, tapi nggak tahu arahnya kemana. Hidangan itu adalah nasi goreng. Nasi yang digoreng. Sesederhana itu, tapi juga tidak sesederhana itu. Hari ini, kita akan membuka lembaran sejarahnya. Dari masa lampau, jalur perdagangan, wajan-wajan tua, dan tangan-tangan yang mungkin sudah ribuan kali menumis bawang sampai aromanya jadi bagian dari ingatan kolektif bangsa. Selamat datang di Nasi Goreng, cerita panjang dari wajan Nusantara. Sebelum masuk ke Nusantara, sebelum menjadi makanan tengah malam favorit seluruh rakyat Indonesia, nasi goreng punya jejak jauh dari tanah tempat ia pertama kali lahir, Tiongkok. Berabad-abad lalu, ketika dunia masih sederhana, manusia punya satu masalah klasik, nasi sisa. Di era itu, kulkas belum ada, rice cooker belum ditemukan, dan nasi basi adalah musuh besar. Jadi masyarakat Tiongkok menemukan solusi yang jenius sekaligus lezat. Menggoreng nasi sisa dengan api besar supaya aromanya segar kembali. Itulah cikal bakal nasi goreng. Bukan makanan mewah, bukan hidangan pesta, hanya siasat sederhana agar makanan tidak terbuang. Namun siapa tangka, teknik sederhana itu kelak akan menjelma jadi legenda. Lewat jalur perdagangan, melalui kapal-kapal besar yang mengarungi Samudra Hindia, teknik itu ikut terbawa. Para pedagang datang, dan setiap pedagang biasanya membawa 3 hal: barang dagangan, cerita, dan selera makan. Dan dari situlah semuanya bermula. Saat teknik menggoreng nasi tiba, masyarakat Nusantara menyambutnya dengan unik. Tentu saja, bukan sekadar meniru. Karena Indonesia itu punya satu kebiasaan. Kalau ada makanan datang dari luar, biasanya tidak ikut resep. Biasanya justru di-upgrade. Bahan-bahan lokal mulai bermain. Bawang merah, bawang putih, cabai, terasi, dan tentu saja kecap manis, bintang tamu yang tidak ada di negara asal. Disinilah karakter nasi goreng Indonesia mulai terbentuk. Lebih wangi, lebih berani, lebih kaya asa. Seolah-olah setiap rempah berkata, "Tenang, biar saya ambil peran utama." Wajan Nusantara menjadi panggung. Bumbu-bumbu lokal menjadi pemainnya. Dan hasil akhirnya adalah hidangan yang langsung diakui seluruh rakyat. Nah, ini baru enak. Ketika bangsa Eropa datang dan pelabuhan-pelabuhan besar tumbuh di berbagai kota, nasi goreng sudah menjadi bagian kehidupan sehari-hari masyarakat. Di pelabuhan malam hari, ketika kapal baru berlabuh dan para pekerja turun dengan wajah lelah, ada aroma yang selalu muncul dari sudut gelap kota. Aroma wajan panas dan nasi yang ditumis cepat. Nasi goreng menjadi makanan yang cepat, murah, kenyang, dan bisa dimakan kapan saja. Di era itu, kompor arang dan lampu minyak menciptakan suasana temaram. Wajan-wajan hitam menjadi saksi ribuan cerita. Mungkin jika wajan zaman kolonial bisa berbicara, ia akan cerita tentang para pekerja yang makan sambil bercanda, tentang pedagang yang setia memasak hingga dini hari, dan tentang momen ketika orang Belanda pertama kali mencoba nasi goreng dan mungkin bingung, kenapa nasi warnanya gelap dan rasanya manis gurih seperti ini. Tapi pada akhirnya mereka jatuh cinta juga. Siapa yang tidak? Setelah kemerdekaan, Indonesia memasuki masa baru. Jalanan mulai ramai, pasar menjamur, pedagang kaki lima tumbuh dengan cepat. Dan dari seluruh jenis makanan, nasi goreng adalah salah satu yang paling mudah dibuat dan paling dicari. Disinilah lahirnya ikon yang tidak tergantikan, Abang Gerobak Nasi Goreng. Dengan gerobak sederhana, kompor api biru, wajan besar,
dan suara khas ting-ting-ting yang memanggil siapapun yang lapar, abang nasi goreng menjadi pahlawan malam hari. Hidangan klasik mulai bermunculan. Nasi goreng kampung, nasi goreng maut, nasi goreng telur, nasi goreng pete, nasi goreng seafood. Setiap daerah punya versi sendiri, setiap tangan punya gayanya. Dan setiap malam, ratusan ribu orang Indonesia makan hal yang sama tanpa pernah bosan. Nasi goreng tidak hanya berada di piring. Ia masuk ke budaya, masuk ke lagu, masuk ke meme, menjadi dialog sinetron, menjadi simbol makan paling aman ketika seseorang tidak tahu mau makan apa. Dan tentu saja, popularitas abang nasi goreng tidak bisa dilupakan. Keahlian mereka menumis nasi dengan satu tangan, sambil mengatur kompor, sambil ngobrol. Kadang terasa seperti menonton pertunjukan live. Tidak heran, banyak yang berkata, chef internasional boleh hebat, tapi abang nasi goreng punya kemampuan yang tidak ada di buku resep. Nasi goreng Indonesia bukan satu jenis. Ia adalah ribuan cerita dari berbagai daerah. Ada nasi goreng Aceh yang aromanya kuat dan rempahnya berlapis-lapis. Ada nasi goreng Jawa yang lembut, manis, dan membuat siapapun merasa nostalgia rumah. Ada nasi goreng merah Makassar yang khas dan tidak bisa ditemukan di tempat lain. Ada nasi goreng seafood dari kota-kota pesisir, penuh udang segar dan cumi. Setiap daerah memberikan sentuhan identitasnya. Setiap wajan membawa cerita tentang lidah, sejarah, dan budaya. Pada akhirnya, nasi goreng bukan sekadar nasi, bukan sekadar bumbu, bukan sekadar rasa gurih yang kita kenal sejak kecil. Nasi goreng adalah perjalanan panjang manusia, tentang perdagangan, pertemuan budaya, adaptasi, kreativitas, dan tentu saja kenyamanan yang hanya bisa diberikan oleh satu piring makanan hangat. Setiap sendok nasi goreng membawa jejak masa lalu, jejak yang mungkin tidak terlihat, tapi selalu terasa. Dan satu hal yang pasti, tidak ada masalah hidup yang tidak bisa sedikit diperbaiki dengan sepiring nasi goreng hangat di malam hari. Terima kasih sudah mengikuti perjalanan ini. Inilah kisah panjang dari wajah Nusantara yang sampai hari ini masih terus menulis sejarahnya sendiri.